Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonard Sendra. Saya mahasiswa program studi pendidikan fisika, jurusan matematika dan ilmu pengetahuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia Nana Kupang. Saya akan membagikan materi tentang momentum. Teman-teman tahu apa itu momentum? Momentum adalah hasil kali antara massa benda dikalikan dengan kecepatan gerak benda tersebut. Di sini teman-teman ada dua hal penting, yaitu massa dengan kecepatan benda. Secara matematis, momentum dapat dirumuskan P sama dengan M dikali V. Dengan P sendiri itu adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Teman-teman perlu kita ketahui momentum ini adalah besaran vektor, yaitu karena momentum juga memiliki arah. Arahnya searah dengan arah kecepatan benda. Teman-teman pada slide dapat lihat bahwa ada dua buah benda, yaitu benda A dan benda B. Kedua benda ini masing-masing memiliki massa, yaitu benda A memiliki massa A dan benda B memiliki massa B. Di sini terlihat bahwa massa benda A lebih kecil dibandingkan massa benda B. Dari slide juga kita dapat melihat bahwa benda A itu bergerak, sedangkan benda B sendiri itu diam. Jadi dapat disimpulkan bahwa benda A memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan benda B. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari hubungan momentum dan impuls. Konsep tentang perubahan momentum dan impuls dapat dipandang sebagai konsep yang muncul dari penerapan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, jika satu gaya total bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan, di mana arah dari percepatan benda tersebut searah dengan arah gaya total yang bekerja pada benda. Besarnya vektor gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Jadi F sama dengan M kali A. Teman-teman, kita melihat pada gambar bahwa benda ini ketika diberikan sebuah gaya, maka kecepatannya berubah, yaitu dari V1 kecepatannya berubah menjadi V2. Maka akan didapatkan percepatan rata-rata benda sebesar A sama dengan V2 dikurangi dengan V1 dibagi dengan delta T. Jika persamaan kedua ini disubstitusikan ke persamaan pertama, maka akan didapatkan F sama dengan M dikali V2 kurang V1 per delta T. F kali delta T sama dengan M V2 kurang M V1. I sama dengan delta P. Jadi dapat disimpulkan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum, yaitu I sama dengan M V2 kurang M V1. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Begitu. Teman-teman, pada gambar terlihat ada dua benda, yaitu benda 1 dan benda 2. Masing-masing benda ini memiliki massa dan kecepatannya, yaitu M1V1 dan M2V2. Lalu kedua benda pun bertumbukan. Setelah kedua benda bertumbukan, masing-masing benda memiliki kecepatan yang berbeda pula, yaitu V1 aksen dan V2 aksen. Jadi dari gambar tersebut, secara matematis hukum kekekalan momentum dapat dinyatakan dengan P1 ditambah dengan P2 sama dengan P1 aksen ditambah dengan P2 aksen. M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Dengan M1 adalah massa benda pertama, M2 adalah massa benda kedua, V1 adalah kecepatan benda sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Teman-teman, itu saja materi yang saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.